Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang tulus atas segala nikmat karunia anugerah Allah kepada kita, baik nikmat yang teringat maupun nikmat yang tidak teringat oleh akal fikiran kita yang terbatas. Mudah-mudahan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dicatatnya sebagai bentuk ketulusan kita penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik, dari banyak karunia-Nya kita perolehnya, kita dapatkannya, tapi kita semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan kita seumur hidup. Boleh jadi masih banyak uswah teladan beliau yang belum kita jalankan. Mari khatib mengajar untuk sekuat tenaga kita tiru teladani beliau. Mudah-mudahan setidaknya dengan tekad dan niat itu menjadikan juga kita bertambah dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah seorang mukmin yang sejati jika bercita-cita bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, khatib berwasiat, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan yang Allah perintahkan, menjauhkan yang Allah larangkan. Tidak tertukar adanya, yang Allah perintahkan kita jauhkan, yang Allah larangkan kita kerjakan. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dalam surat Al-Hadid ayat 16, Allah Subhanahu wa taala ada menegur kita semua. Kami bacakan ayat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Belum tibakah waktunya orang-orang yang beriman itu khusyuk hati mereka itu mengingat Allah Subhanahu wa taala, li dzikrillah, dan mengingat Allah yang paling tinggi adalah salat. Aqimis salata li dzikri. Sudah khatib kami salat, boleh jadi kuantitasnya belum kualitasnya. Masih banyak PR-nya bagi kita untuk hati kita khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat kita itu. Selama ayat ini terpatri, masih ada teguran Allah Subhanahu wa taala berlaku untuk kita. Belum waktunyakah tiba hati orang-orang yang beriman itu khusyuk hatinya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma nazala minal haqq, dan apa yang dia turunkan maksudnya adalah Al-Qur'an. Janganlah mereka seperti orang-orang ahlul kitab. Sebelum mereka waktunya sudah berlalu panjang lama adanya, fatala alaihimul amad, tapi hati mereka keras. Wa katsirun minhum fasiqun, kebanyakan mereka orang-orang ahlul kitab itu orang-orang yang fasik. Pelajaran yang pertama, Allah ada menegur kita semua. Ada dua agenda besar orang beriman di dalam hidupnya, selama hayat di kandung badan. Hendaknya hati difokuskan, dikonsentrasikan sepenuh konsentrasi
untuk salatnya, untuk Al-Qur'annya. Betul belaka ada seorang penulis yang mengatakan, Abdul Hasan Ali An-Nadawi dalam bukunya Al-Insanul Qur'ani, kalau orang ada dua beres dalam hidupnya ini, Al-Quran dan salat, maka dia sukses dalam hidupnya. Tapi kalau tidak beres ini Quran dan salatnya, tidak sukses hidupnya. Wahiduddin Khan, mohon maaf, Wahiduddin Khan dalam bukunya Al-Insanul Qur'ani ada menitipkan sama sepersis yang dititahkan Allah di dalam surat Al-Hadid ayat 16 ini. Pertanyaannya adalah, kalau Allah ada menegur kita untuk hati kita khusyuk, boleh jadi sekarang hati kita liar, boleh jadi waktu yang berlalunya itu banyak kita kesampingkannya, ini urusan hati ini belum menjadi terfokus, teragenda, terkonsentrasi dua agenda besar umat Islam ini, umat beriman ini, Al-Quran dan salat. Maka pertanyaannya adalah, kenapa sampai Allah Subhanahu wa ta'ala harus menegurkan kita semua? Seolah-olah hati kita dinilainya belum khusyuk, hati kita zikir kepada Quran dan salat ini. Al-Quran sungguh bermu'ajizat. Allah ada menegur dalam bentuk pertanyaan, tetapi kita dimudahkan olehnya Subhanahu wa ta'ala untuk tidak capek-capek kita mencari jawabannya, karena Al-Quran juga sudah memberikan jawabannya, memudahkan kita. Dan itu disinggungnya pada surat sebelumnya. Kalau tadi adalah surat Al-Hadid ayat 55, maka kita akan temukan di dalam surat 56 Al-Waqi'ah Allah memudahkan kita. Siapapun yang ada ketinggian ilmu, tidak usah terlalu capek kita mencari jawabannya. Kenapa harus hati kita zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Pertanyaannya adalah, mengapa kita harus ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenapa harus kita ditegur hati kita zikir, khusyuk zikir kepada Al-Quran dan salat? Dalam surat Al-Waqi'ah dalam bentuk pertanyaan juga yang maknanya adalah penegasan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aitum ma tumnun antum takhluqunahu am nahnul khaliqun nahnu qaddarna bainakumul maut wa ma nahnu bimasbuqin ala an nubaddila amthalakum wa nunsyi'akum fima la ta'lamun wa laqad 'alimtumun nashatal ula falawla tadhakkarun. Cukup panjang jawabannya, tapi kita ringkas isinya, kontennya itu. Yang pertama, kenapa hati kita ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seolah-olah kita belum khusyuk kepada Al-Quran dan salat kita? Karena kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidakkah kalian melihat air mani yang kalian pancarkan kepada pasangan-pasangan kalian itu? Antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Sesudah air kalian pancarkan ke pasangan kalian itu, ada jadi bayi yang terkandung, lalu kemudian terlahirkan, lalu kemudian terhidupkan, terdewasakan, menjadi orang tua seperti sekarang kita ini. Jawaban pertama dari kenapa kita seolah-olah belum khusyuk hati, karena kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sudah meninggal dunia tidak ada kewajiban hatinya dilatihnya untuk konsentrasinya kepada Al-Quran dan salat ini. Alasan yang pertama, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kalian aku hidupkan. Antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Kalian yang menjadikan diri kalian hidup, atau anak-anak kalian itu hidup, am nahnul khaliqun, atau kami yang menghidupkan kalian. Alasan yang kedua, afara'aitum ma tahruthun antum tazra'unahu am nahnu zari'un law nasha'u laja'alnahu hutaman fazaltum tafakkahun inna lamughramuna bal nahnu mahrubun. Kalian lihat benih padi yang kalian tumbuhkan atau kalian tanamkan di ladang sawah kalian. Antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Kalian yang menumbuhkan benih-benih itu menjadi makanan. Antum tazra'unahu am nahnu zari'un, atau kami yang menumbuhkan padi-padi sehingga kalian bisa makan. Orang hidup perlu makan, hidupnya dihidupkan oleh Allah, perlu makan, makannya pun disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan teman kita, bukan bos kita, mohon maaf, bukan dekan kita, bukan rektor kita, bukan presiden kita. Am nahnul khaliq, antum tazra'un am nahnu zari'un. Kami yang memberikan kalian makan.
Law nasha'u laja'alnahu hutaman fazaltum tafakkahun. Kalau kami kehendaki benih padi yang ada di tanah sawah ladang itu menjadi kering, fazaltum tafakkahun, kalian menjadi terperang. Enggak bisa makan kita. Yang kedua, yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu kita lelah-lelah mencari jawabannya kenapa kita harus khusyuk kepada salat dan Quran kita. Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun law nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun. Kalian lihat air yang kalian minum itu. Sesudah hidup orang perlu makan, makan dikasih Allah, hidup oleh Allah, makan dikasih oleh Allah, minum pun orang kalau makan tidak ada minum mati dia. Sekarang musim hujan, banyak hujan. Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Kalian yang turunkan air hujan itu dari langit, minal muzni am nahnul munzilun, atau kami yang menurunkan. Law nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun. Kalau kami kehendaki air hujan yang kalian minum itu ujajan, asin, falawla tashkurun, apakah kalian tidak bersyukur kepadaku? Yang ketiga, yang terakhir, afara'aitumun nar allati turun antum ansha'tum syajarataha am nahnul munshi'un nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqin fasabbih bismi rabbikal azim fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Sesudah hidup dari Allah, sesudah makan dikasih Allah, sesudah minum airnya dari Allah. Orang makan minum perlu ada kegiatan bermasak-masak, apinya dari Allah Subhanahu wa taala. Afara'aitumun nar allati turun, apakah kalian lihat api yang kalian pancarkan, yang kalian petikan itu dari gas-gas kalian itu? Antum ansha'tum syajarataha am nahnul munshi'un. Kaliankah yang memercikan keluarnya air api itu, atau kami yang memercikan? Kebutuhan-kebutuhan dasar yang ada setiap hari melekat pada kita, Allah Subhanahu wa taala berasalnya, hidupnya, makannya, minumnya, bahkan apinya. Semua adalah kebutuhan-kebutuhan dasar manusia, bermula dari Allah Subhanahu wa taala. Dan karenanya tidak ada alasan kita untuk tidak segera menggerakkan hati kita khusyuk zikir kepada Allah Subhanahu, tingkatkan kualitas salatnya. Kalau sudah ada kualitasnya. Karena itu salat itu menurut definisinya adalah qaulan wa amalan. Salat itu adalah bacaan dan gerakannya. Gerakan. Tingkatkan kualitas gerakannya, tingkatkan kualitas bacaannya. Al-Imam Muhammad Abduh di dalam Tafsirul Manar ada menitipkan salah satu cara untuk kita khusyuk adalah memahami apa yang kita komunikasikan dengan ayat Al-Quran itu, memahami apa yang kita bacakan. Muhammad Abduh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita. Mudah-mudahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hadis-hadisnya membimbing kita untuk kita semakin dekat kepada Allah, kepada Rasulullah. Hati kita segera khusyuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahli siddiq wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Di khutbah yang kedua ini, penggalan terakhir ayat 16 surat Al-Hadid ini, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Hendaklah orang-orang beriman itu yang ditegurkan oleh Allah itu, kita ini di sini ini, janganlah seperti Yahudi dan Nasrani. Fatala alaihimul amad, berlalu waktu bagi mereka, diberikan kesempatan hari demi hari, abad demi abad, faqasat qulubuhum, hati mereka itu keras. Pesannya adalah hati orang beriman itu harusnya lembut, tidak keras. Mendengar seruan Allah, mendengar teguran Allah Subhanahu wa taala, harus dia segera melembutkan hatinya itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita seperti ahlul kitab, keras kepada Allah, keras pada ayat-ayat Allah, bahkan membunuh
para nabi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua. Radallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus salah.